Episode 30. Kenzo cemburu. Rhea menatap bingung ke arah tuannya yang sejak tadi hanya cemberut saja. Rhea tidak tahu kenapa Tuan Kenzo bersikap seperti itu. Setelah acara makan, tadi akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tapi ada perasaan yang mengganjal di hati Rhea. Rasanya Tuan Kenzo menjadi semakin pendiam dan auranya terlihat menakutkan. Rhea sejak tadi gelisah dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuan Ken. Akhirnya setelah berdiam cukup lama dan situasi yang tiba-tiba berubah jadi sangat canggung, Rhea memberanikan diri bertanya pada Kenzo. "Tuan, kenapa Anda sejak dari restoran tadi hanya diam saja? Apakah Tuan sakit?" Tanya Rhea yang kini sudah sepenuhnya menghadap ke arah Kenzo. Kelvin, yang mendengar pertanyaan Rhea, hampir saja menyemburkan tawanya. Ternyata Rhea memang sangat tidak peka. Wanita itu terlalu lugu dan polos, sehingga tidak mengetahui jika suasana hati Tuan Kenzo menjadi buruk karena cemburu. Kenzo masih diam, dia malah berpura-pura sibuk dengan gawainya, dan itu tentu saja membuat Rhea semakin jika suasana hati tuannya itu sedang buruk. Sedangkan Kenzo sendiri entah mengapa dia sejak tadi memang merasa sedikit marah terhadap pelayan pribadinya itu. Kenzo tidak tahu apa penyebabnya, hanya saja dia merasa tidak suka saat melihat Rhea akrab dengan lelaki lain, bahkan mereka terlihat begitu dekat. "Tuan, kalau sakit mending kita mampir ke apotik untuk mencari obat," ujar Rhea lagi. Kenzo menghela nafas, sungguh dia memang marah dengan Rhea karena masalah tadi, bukan karena dia pusing atau apapun. "Aku tidak apa-apa, hanya sedang memantau pekerjaan lewat ponsel, jadi kau tidak perlu khawatir," jawab Kenzo mengangkat tangannya mengelus lembut rambut Rhea. Kenzo tidak suka melihat tatapan khawatir Rhea, dia tidak bisa juga berlama-lama merajuk seperti ini. "Oh, saya kira Tuan sakit." Kenzo tersenyum dan menggalang pelan. Entah kenapa dia sangat suka dengan perhatian dari Rhea, wanita yang sudah mencuri perhatiannya sejak awal masuk ke kediamannya. "Sebentar lagi sampai Tuan, nanti belokan itu terus lurus saja, ada perempatan ambil kiri, dan rumah saya di belakang musola," ujar Rhea antusias. Kelvin sedari tadi tersenyum melihat kedua orang di kursi belakang itu. Pria itu merasa jika Rhea benar-benar gadis yang tulus dan jujur. Gadis itu akan berkata tidak dan iya jika di dalam hatinya itu yang dipilih. Kelvin juga merasa jika Kenzo suka dengan Rhea, karena selama ini belum ada yang pernah diperlakukan seperti itu oleh Kenzo. Kenzo tidak pernah mengantarkan pelayannya pulang hanya untuk menjenguk ibunya. Tapi dengan Rhea, Kenzo terlihat berbeda. Semua tentang gadis polos itu adalah murni dari hati tuannya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di halaman rumah Rhea yang memang berada di belakang musola, tapi rumah itu berada di depan jalan yang masuk ke dalam gang, sehingga mobil pun bisa masuk. Mendengar suara mobil yang datang membuat Mia yang berada di dalam rumah langsung membuka pintu, dan alangkah terkejutnya saat gadis yang masih berseragam SMA itu melihat siapa yang datang. "Kakak," seru Mia berlari ke arah Rhea. Rhea langsung memeluk adiknya erat, dia begitu rindu dengan saudari satu-satunya itu. "Kakak kok gak kasih kabar kalau mau pulang?" "Loh, nomor kamu aja nggak bisa dihubungi, gimana kakak kasih kabarnya?" Mia langsung menepuk jidatnya. "Maaf Kak, ponsel Mia hilang dan baru beli kemarin. Itu pun dengan uang yang ditransfer sama kakak, tapi sayangnya Mia nggak hafal nomor kakak," jawab gadis manis itu dengan memperlihatkan deretan gigi putihnya. Di belakang Kenzo berdeham. "Ya Allah, sampai lupa Tuan. Mari silahkan masuk di gubuk riut saya. Mari Tuan Kelvin dan Tuan Eddie,"
Rea mempersilahkan masuk tamunya. Ibu lagi apa, Me? Baru istirahat, Kak. Tadi selesai mandi, makanya Mbak belum sempat ganti baju, jawabnya. Rea melangkah cepat menuju ke kamar ibunya. Dia melihat sang ibu yang tengah berbaring sambil menutup matanya. Assalamualaikum, Bu. Salam, Rea. Bu Alfi membuka mataku ketika mendengar suara yang sangat dirindukan. Waalaikumsalam, Rea. Kamu pulang, Nam. Rea langsung memeluk ibunya erat. Air matanya menetes seketika. Sungguh dia benar-benar merindukan wanita yang telah melahirkannya ini. Wanita pemilik surganya. Demi sang ibu, Rea sampai rela bekerja jauh di kota agar ibunya bisa berobat dan juga adiknya bisa sekolah. Sungguh bakti Rea tidak akan pernah bisa tergantikan dengan seluruh pengabdian sang ibu yang dulu selalu memberikan terbaik untuk kedua orang putrinya yang sudah yatim sejak kecil. Maya yang melihat temu kangen kakak dan ibunya langsung ikut berpelukan. Ketiga perempuan beda generasi itu sama-sama menangis melepas rindu. Bersambung.